Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Lap lo jatuh. Makasih jatuh ya? Apa sih? Makasih ya. itu bandananya, Oh, Bi. maaf. Iya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sekarang kita sudah memasuki lebaran, sisa berapa hari lagi? Tinggal sisa 5 hari lagi. Alhamdulillah 5 hari lagi. 5 atau 4 hari lagi. Kalau gue perhatiin, Oh, iya. makin menuju hari kemenangan, menuju Iya. lebaran, para pelawak mata makin merah, suara makin serak ya, Iya. makin kurang tidur, tapi dompet makin tebel. Oh, ya kan? Tunggu. Ya, Oh, dompet makin apa? tebel. Loh, tadi curhat orang belum ada ditransfer. Oke, guys, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita bersyukur masih diberikan kesehatan ya. Vicky, Ramzi, gue, Selin, Boyen, Kakak Indra, semuanya sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dan saya ucapkan selamat datang untuk duo marmut. Oh yang ya, udah saat ini. makasih. Ya. Gua kan, Ah, gua sempet lu dari kemarin nanyain mulu kan? Sempet dengar Iya. bilangan ada dua mamut. Iya. Boyan sama Melani. Iya. Terus nggak lama-lama kan akhirnya udah hilang gitu ya. Ya Iya, udah gitu ya. iya. Pas gua ngeliat sekarang, pantas aja begini berdua. Tapi, mohon maaf, dua marmut ini masih ada. Masih. Tawaran jobnya yang nggak ada. Tapi sih kalau menurut gua, Boyen cocok sama lu sih Mel. Kalau Makasih. buat duet, Terima kasih, karena makasih. memang apa Ntar dulu, memiliki suara yang gua bener-bener campurin. bagus Makasih, gitu loh. Pik. Bisa suara singa, singa. Mau dong. Hah? Kita penyanyi, bukan pawang di Taman Safari, Mas. Sebenarnya Ya. terakhir kemarin tanggal 1 Mei dia dapat job tapi di cancel sama dia. Kenapa sih, Mi? Job apa? Nyanyi di demo buruh. Dia mau dong. Terpesona. Oke, guys. Boyen, Baik. selamat datang ke Oke, Viral terima kasih. ya. Dan teman Viral, untuk membuka jumpa kita udah ada beberapa berita terupdate nih. Langsung aja, Iya. ini dia Viral Update. Teman viral, kabar duka datang dari artis Joanna Alexandra. Suaminya, Raditya Olwan, meninggal dunia pada Kamis 6 Mei 2021. Terlihat dari komentar di postingan media sosialnya Joanna Alexandra. Banyak artis yang berbela-sungkawa atas kepergian suaminya tersebut. Sebelumnya, Raditya Olwan sempat dirawat karena positif COVID-19. Belakangan, ia telah dinyatakan negatif COVID-19 pada 30 April 2021 setelah melewati swab tes PCR. Namun seusai dinyatakan negatif COVID-19, kondisi kesehatannya malah menurun. Alhasil, Raditya Olwan harus kembali menjalani perawatan intensif di ICU. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga keikhlasan. Ya, teman Viral, keluarga besar dari Kopi Viral juga turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya Ya. atas Ya. kepergian dari Raditya Olwan. Kita juga mengikuti seperti apa perkembangan beritanya dari awal ketika mereka berdua sempat dirawat karena COVID ya dan juga keluarganya. Nah, kemudian setelah dinyatakan sudah negatif dari COVID, Ya. ternyata ada komplikasi yang terjadi. Ya, jadi mungkin aku bisa share ya sama Iya, teman-teman. iya, iya. Karena kemarin itu sebelum aku live sore buka puasa jam 3:30 kita dapat, jadi aku sama Radit itu dan Yosi Project Pop kami berada dalam satu apa ya sebutannya kayak paguyuban gitu ya. Jadi namanya Good Friends ini adalah kumpulan teman-teman entertainer, penghibur yang beragama Kristen. Nah di situ Radit ini juga dikenal sebagai seorang yang pastor atau pendeta muda untuk memotivasi anak-anak muda untuk cinta dan dekat sama Tuhan gitu. Memang kabar yang terakhir aku dengar mereka berdua kena COVID, tapi memang informasi terakhir seperti kata Indra, Radit sudah negatif, cuma dia masuk ke badai sitokin. Jadi beberapa Apa tuh jelasin? aku nggak tahu secara pasti, tapi yang aku dengar adalah seperti badai sitokin ini pada saat aku kemarin COVID juga dokter bilang Maksudnya badai sitokin itu apa? mungkin yang aku tahu adalah tubuhnya itu seperti inflamasi cukup berat, Kayak penolakan itu tuh. infeksi yang infeksi, cukup oke. berat, kemudian juga ada beberapa organ tubuh yang kena gitu, dan kemudian kalau nggak salah juga Radit ada asma sebelumnya Faktor gitu. utamanya memang COVID. COVID. Awalnya COVID tapi terakhir sudah negatif ya yang kita Iya, tahu. tapi gitu. secara COVID-nya sudah negatif, Iya.
tapi imbas dari Ya, itunya dia virus itu masih imbas dari virus itulah menyerang yang penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu dinamakan banyak si terjadi juga sama saudara-saudara sama teman-teman Betul. kita yang lain. Jadi Oke. kemarin itu jam 3:30 kami sudah melakukan Zoom link untuk praise and worship memuji Tuhan dan berdoa untuk Radit karena dapat kabar bahwa kondisinya tensi sudah 40/50 dan di tengah-tengah praise and worship kebaktian dapat kabar bahwa Radit sudah kembali ke pangkuan Tuhan dan sekali lagi kami semua tim Kopi Viral Iya. berdoa dan semoga Tuhan memberikan kekuatan buat Joanna dan anak-anak yang masih sangat kecil dan keluarga semua dan Radit diberikan tempat yang terbaik. Amin. Berapa anak Emel semua total? Ada 4 anak. Empat anak ya? 4 anak. 4 ya, dan anak, anak yang paling kecilnya dengan jiwa besar mereka kedua orang tua sudah mengekspos Selalu di sharing, Instagram sharing ya karena memang Special needs, mempunyai kebutuhan keistimewaan khusus, dari ya. Tuhan ya. Ya. Betul. Apalagi sekarang ya Joanna ya tadi baru ngobrol wah luar biasa ya. Ini ujiannya berat sekali ya. Suami tercinta yang tadinya ngurus anak-anak mendapat dukungan dari suami, sekarang suaminya juga sudah tidak ada untuk selama-lamanya. Ya sekarang berarti Joanna harus sendiri ngurus semuanya gitu. Kalau Hanya Melani kan kekuatan yang dibutuhkan ya. Iya benar. Kalau Melani kan satu paguyuban tuh sama almarhum kan. Iya. Aku pernah sedikit ngelihat kayak video dan kutipan saat dia lagi ya kayak aku kalau dalam Islam namanya berkhutbah Iya, ya aku nggak iya. tahu kalau di sana. Terus dia tidak malu juga untuk menceritakan dulunya Masa saya itu lalunya seperti ya, ini, di tapi Instagram. saya juga bisa kembali jadi lebih baik. Sebenarnya sosok seperti apa sih Mel untuk teman-teman saat Yang memberikan aku motivasi? impress tuh, saya juga dulu kan, aku tuh juga dulu suka party ya. Iya. Sering ketemu sama mereka. Dan kalau nggak salah Radit ini tadinya DJ dan segala macam. Tapi Tuhan merubah dia. Dari ibaratnya kita dulu tuh ya hancur-hancuran lah gitu. Tapi Tuhan rubah, Joanna juga. Aku pribadi salut banget melihat Joanna. Yang tadinya aku pikir kayak anak kecil gitu. Karena dia kan imut gitu ya perawakannya. Tapi bisa mengurus suami dengan luar biasa, anak 4 orang. Dan seperti Abi bilang, anak yang terakhir itu punya kebutuhan khusus. Dan mereka tidak pernah menutupi, mereka sharing gitu. Luar biasa sih bagaimana Tuhan sudah merubahkan hidup mereka dan Radit pun sudah dipakai Tuhan dengan dahsyat pada saat dia Betul. meninggal. Banyak teman-teman yang bercerita. Sama kayak sahabat kita, keluarga kita, Allah yarham atau almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Lewat pengakuan beliau, istri dan lain-lain, Iya. dan sahabat dan teman, sedikit banyaknya kita mengetahui bagaimana kehidupan Allah yarham pada waktu itu gitu. Tapi ketika seseorang yang mempunyai masa lalu kurang baik dalam tanda kutip gitu ya, ketika dia berhijrah gitu ya, itu akan lebih terasa ketika dia menyampaikan atau sharing ke teman-teman yang lainnya. Karena dia udah Jadi, melakukan ya, ya. bahasanya kan bisa kalau almarhum gue inget banget, bro lo masih, aduh gue dulu pernah ngerasain, jadi pernah mengalami gitu. Iya. Dan menurut gue tuh sangat efektif untuk istilahnya untuk merubah pola pikir orang. Setuju sekali. Dan berikut ini kita juga sudah terhubung dengan kakak tercinta dari mendiang Raditya Olowan, Mas Andrew Panggabean. Selamat pagi, Kak Andrew. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Andrew. Ya. Turut berbelasungkawa atas kepergian dari Kak Raditya Olowan. Ya, Mas, makasih. Semoga Makasih. keluarga juga diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini ya, Kak Andrew ya. Ya, Mas, makasih. Andrew maaf suaranya boleh agak besar sedikit Andrew. Oh, Maaf. ya, Mbak Melani. Andrew Ya. boleh cerita Andrew ini dengan Melanie Andrew. Boleh Ya, cerita ya. kemarin Kita ketemu ya di kita Zoom ya. dapat kabarnya kan memang kondisi sudah tidak stabil dan Joanna sudah dipanggil dokter. Boleh cerita nggak Ya. sebetulnya kan aku lihat di postingan Radit bahwa Radit sempat cerita bahwa sebetulnya dia sebelum masuk ke ICU dia sudah berharap bahwa akan bisa pulang ke rumah sama anak-anak gitu ya, Andrew. Oke. Jadi memang sebenarnya Radit itu memang COVID kan. Ya. Kemudian tadi mungkin Melani juga cerita tentang semuanya Joanna, anak-anaknya dibawa, mereka juga akhirnya terpapar COVID juga dan mereka semua dibawa ke Wisma Atlet. Oke. Nah, cuman memang di Wisma Atlet itu kan ada alat-alat ya saturasi segala macam gitu. Nah, tapi mungkin di hari keempat atau kelima hasil saturasinya dia di alat dengan di darah itu berbeda. Oke. Itu yang membuat akhirnya si Radit dirujuk untuk ke rumah sakit Persahabatan. Ya. Sebenarnya kondisinya sama ketika dia ada di Wisma Atlet. Cuman dirujuk hanya karena kalau ada apa-apa, alat, ruangan, standby. Makanya Radit sampai
yang tadi dibilang sebelum dia masuk ke ICU tuh dia udah berharap bisa pulang, memang bener. Iya. Kondisinya Radit tuh memang total sadar sampai Iya. dia dapat hasil, sampai pada saat dia di PCR itu kondisi dia sadar. Iya. Tapi ternyata setelah PCR itu besoknya yang tadi mungkin Melanie bilang tentang hasilnya tuh negatif COVID, tapi nggak taunya tiba-tiba ngedrop, itu memang benar. Iya. Jadi kondisinya dia itu masuk ICU, sorry sebentar ada pesawat. Ya. Gimana, Ndru? Sorry, Ndru. Ya, jadi Radit itu di hari yang sama ketika dia mendapat kabar kalau PCR-nya itu negatif, Negatif. di hari yang sama itu juga dia drop. Dan saya juga baru dapat kabar sih sebenarnya agak telat juga di hari yang sama kenapa dia di ICU, karena dia BAB-nya tuh keluar semua. Iya. Itu yang kalau orang bilang mungkin kayak tanda-tanda atau bagaimana gitu. Karena akhirnya memang dari situ dia dimasukin ke ICU untuk dipasang ventilator. Jadi memang ketika dia sebelum masuk ICU yang pasang ventilator, dia sadar penuh dan dia masih aktif untuk pegang handphone, untuk video call sama istri, sama anak, sama Iya. keluarga. Tapi dia memang hanya video aja sih, dia nggak banyak ngomong. Memang agak sesek gitu sih. Nah ketika pasang ventilator, ya dia kan ditidurin, ya udah akhirnya ya seperti yang kita tahu sama-sama di hari yang keempat atau ketiga gitu ya. Akhirnya ya Tuhan panggil Adit. Itu sih. Iya, jadi kondisinya terakhir pada saat meninggal tuh sudah ditidurkan gitu ya, Ndru? Iya. Jadi benar-benar mungkin kalau lihat postingannya Radit waktu pas dia tahu dia mau masuk ICU, yang dia takut itu sebenarnya masih sadar penuh sih. Maksudnya memang masih sadar penuh. Dia merasa dia bisa pulang dan dia juga sempat bilang sama saya, ayo gue udah mau pulang nih kan. Joanna sama anak-anak udah pada sembuh tuh, udah pada negatif, kan gue yang duluan kena. Ayo dong tuh coba tanyain dong ke rumah sakit kapan PCR gitu. Makanya ketika Adit PCR dia udah seneng karena dia akan pulang. Cuman memang aku dapat informasi dari rumah sakit, kabar Radit itu memang dari awal tuh memang darahnya itu ada sesuatu. Maksudnya memang mungkin comorbid, mungkin bawaan asma kali ya. Aku juga kurang tahu. Itu yang bikin akhirnya yang tadi dibilang inflamasi segala macam, akhirnya semua meradang, HB-nya turun, trombositnya sampai 3.000 terakhir kan kalau nggak salah yang kita sempat zooman itu. Dan itu akhirnya ya mungkin karena nggak kuat juga, capek, mungkin itu sih mas. Oke, Andrew, sekarang posisi jenazah ada di mana dan rencana? Ada di RSPAD Gatot Subroto. Kapan rencana pemakaman? Hari Minggu di Hari Minggu. mana yang di sekarang? Yang Di mana rencana? di mana tuh yang di sekarang? Yang San Diego Hill. Oh, Diego. San Diego. Oke. San Diego. Karawang. Iya. Ndru, Joanna sama anak-anak gimana? Aku lihat postingan. Nah, Joanna sama anak-anak itu sih yang aku suka sih. Memang Radit ini kan memang tipikal orang yang main keluar kan. Jadi kita pun juga sebagai keluarga jarang ketemu sama dia karena dia lebih banyak main sama teman-teman. Nah, ketika ditanya Joanna gimana sekarang, apa yang Adit bangun di luar itu yang akhirnya jadi support systemnya dia sih. Jadi secara personal sih mungkin hancur, namanya kehilangan suami, punya anak 4 masih kecil. Cuman apa yang Adit bangun di luar sih itu kayaknya Joanna pun ngerasa menguatkan Joanna ya. Ya. Support yang dibangun sama Adit ya bagian dari support system keluarga sih. Yes. Andrew, terima kasih. Salamku, Tuhan berkati. Adik kamu Ya, udah Mel, luar biasa. sama aku juga tahu kamu kehilangan juga, ya. Aku terakhir diminta kesaksian sama Radit, aku belum bisa. Aku sedih banget. Salam buat semua keluarga. Tuhan berikan kekuatan. Karena Radit udah dipakai Tuhan dengan dahsyat, terutama gerakan anak-anak muda untuk cinta dan sayang sama Tuhan. Thank you, Ndru. Kamu sehat selalu ya. Sorry sama satu lagi, Adit juga ngingetin kita tentang hati seorang bapak sih. Iya. Itu maksudnya kita orang-orang butuh orang yang mau menerima orang tuh apa adanya. Yes. Karena masing-masing punya prosesnya masing-masing sih. No judgment Itu ya. paling. Iya. Thank you, God bless you. Ya, Terima kasih. thank you, Mel. Thank you, Andrew. Bye. Dan berikutnya yang kita ingin ketika ada seseorang pergi meninggalkan kita adalah mengingat
dan mengenang kembali semua kebaikan dan juga inspirasi yang sudah diberikan semasa hidupnya. Karena itu sekarang kami juga terhubung dengan salah satu sahabat dari mendiang Raditya Oloan, ada Berry Likumahua. Kak Berry, selamat pagi. Halo. Hai Berry. Hai, Selamat Ber. pagi. Halo. Hai Ya. Ber, selamat pagi. Hai. Berry, Hai Kamel. Yes. seperti apa sosok mendiang di mata Berry? Yep. Radit tuh one in a million banget ya. Saya nggak bisa jelasin lagi deh karena spesial banget. Zaman dulu kita tahu dia kayak gimana. Saya kenal sama dia belum lama sebetulnya, baru 2019-an. Ya, Tapi saya tahu dia dari zaman kalau boleh dibilang zaman rusaknya lah ya, tanda kutip. Ya. Sehingga waktu akhirnya dia bertobat dan benar-benar melayani Tuhan gitu, jadi sesuatu yang amazing banget buat saya pribadi. Dan akhirnya kita connected, terus kita sering ngobrol, dan dia punya hati yang luar biasa buat generasi muda gitu. Iya. Dia pengen anak-anak muda tahu bahwa mereka punya harapan, mereka punya masa depan. Itu yang selalu jadi apa ya, kalau menurut saya main concern-nya dia. Dan dia juga seorang, kalau kita bisa lihat di semua postingannya dia family man banget, dan Iya. itu otentik, memang orangnya kayak gitu. Memang Dia orangnya sangat menyenangkan ya. punya kasih yang luar biasa. Dia sangat fully support ke semua orang, ke teman-teman. Betul. Setiap saya nge-post apa dia pasti nge-DM, nge-reply gitu. Jadi memang orangnya luar biasa banget. Benar. Nah, Berry, terakhir kali kontak Radit kapan? Terakhir kali tuh waktu dia udah setelah dari IGD pertama, kan dia sempat keluar, sempat masuk ke kamar ya. Ya, Lalu kita sempat DM-an tuh, kita sempat ngobrol. Saya bilang, wah seneng banget. Akhirnya dia nge-post lagi kan. Bro, seneng banget lo ngeliat lo nge-post lagi. Terus dia bilang, iya nih bro. Dia bilang, puji Tuhan, dia bilang udah keluar dari IGD dan sekarang udah masuk di kamar. Dia bilang, seneng banget. Ya udah, terus habis itu sempat sempat nge-DM-an gitu. Balas-balasan aja biasa. Terakhir kalau nggak salah tanggal 28 April deh, kalau saya nggak salah ya. ya, Habis itu nggak sempat kontekan lagi. Ya udah, tiba-tiba yang kemarin kita sempat denger itu gimana dia udah di dalam kondisi dibuat tidak sadar supaya dia bisa fight istilahnya dengan apa yang terjadi di badannya. Dan kemarin juga kita sempat zoom bareng sama Kamel juga, kita zoom bareng dan kita berdoa sama-sama sampai akhirnya yaitu jam 6.15 dikabarin bahwa beliau Iya. pass away. Ya. Ya betul. udah, kita mengiringi dia berpulang Iya. dengan nyanyian dan puji-pujian buat Tuhan gitu. Ya. Berry, apakah betul ketika teman-teman kemarin berdoa bersama, berkumpul melalui jalur virtual ya, di tengah-tengah doa tersebutlah mendapatkan kabar bahwa Radit telah pergi? Iya, jadi memang kita lagi istilahnya kita lagi doa sama-sama, praise and worship gitu ya. Kebetulan Kamel yang paling pertama membuka mata rantai doanya, jadi kita doa ganti-gantian di Zoom itu. Lalu kita berganti-gantian sampai banyak banget yang gabung, lebih dari 50 orang. Ya, Kita doa sama-sama, ada pendeta-pendeta juga gabung di sana, kita doa. Lalu di tengah doa itu tiba-tiba Joanna gabung, Joanna join, terus dia say terima kasih segala macam, dia worship sama-sama, kita nyanyi bareng-bareng, doa sama-sama. Tiba-tiba di tengah itu dia terima telepon, dan saya inget banget, saya ngeliat langsung, soalnya langsung saya juga agak panik juga pas ngeliat, wah Joanna terima telepon nih. Terus dia langsung berdiri, langsung berangkat. Nah rupanya itu kondisinya Radit memang udah menurun banget. Setahu saya saat itu belum pass away ya, cuman begitu Joanna udah berangkat masih di jalan kalau nggak salah pass away, karena kalau nggak salah sekitar jam 6 lewat lah. Dan Radit pass away jam 6.15 kalau saya nggak salah. Jadi waktu kita di tengah-tengah lagi doa pun kita semua akhirnya nangis sama-sama gitu. Saya ingat salah satu teman kita namanya Dave, dia lagi sambil main gitar sambil nyanyi, dia bilang selamat jalan bro gitu sambil dia nangis gitu. Itu bener-bener momen yang buat kita mengharukan tapi sedih banget gitu ya, maksudnya karena kita punya harapan bahwa dia akan sembuh, akan sehat. Yeah. Tapi memang ternyata kehendak Tuhan berbeda, dan akhirnya kita bisa belajar dari kehidupannya Radit, kita bisa belajar bahkan dari anak-anaknya Radit, gimana mereka merespon, gimana mereka bisa tetap punya pengharapan, tetap bisa positif gitu, dan istilahnya nggak, kalau saya boleh pakai tanda kutip, nggak marah sama Tuhan gitu, bahwa ini memang jalannya Tuhan gitu. ya. Thank you Ber, thank you very much. Sama-sama Kamel. Ya, tadi malam, tadi sore aku emang buka doa duluan karena aku tahu 4:30 aku harus live, jadi aku buka doa duluan, doa kita berantai. Tapi apapun yang Tuhan tentukan tidak pernah merubah kenyataan bahwa Tuhan selalu baik. Tuhan selalu baik. Betul, Dan amin. Radit sudah duduk Amin, bersama Kak. dengan Bapak di surga. Thank you Ber, sehat Yes, selalu kita- kamu ya. Terima kasih. Thank you, Kak Ber. Radit. God bless. Sehat selalu. Dan ya, yang kita ingat kembali lagi adalah semua kebaikan yang pernah diberikan sebagai inspirasi ya. Seperti tadi Melanie juga cerita bahwa
Radit ini sendiri juga mengalami satu perubahan yang sangat besar dalam kehidupannya. Mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, ada sebab, ada akibat. Terlepas dari kita kenal atau tidak, dekat atau tidak, gitu ya. Dengan mendiang, ada hikmah terbesar buat kita semua ya, terutama buat diri saya dan diri keluarga saya. Teman-teman please, corona ini memang masih ada, Serius, gitu iya. ya. Itu fakta deh. Ya. Mau kalian berpikiran kayak apa, mau kalian menganggap ini apa, faktanya corona tuh ada gitu. Ada, bahkan sudah banyak mengambil umat manusia di dunia ini gitu, sudah nggak sedikit. Bukan hanya teman kita yang baru meninggal dunia, berkaca dari India yang sekarang luar biasa serangan coronanya gitu. Sampai akhirnya kalau gue kan memang demen baca berita gitu ya. Setiap kali baca berita tuh, serem banget ya. Sudah nggak ada tempat untuk kremasi jenazah di sana gitu. Jadi di pinggir jalan, di semua segala macam gitu. Kayak ya udah kayak di film-film aja gitu. Jadi yuk sekali lagi yuk, mohon maaf deh. Bukan saya pribadi atau yang teman-teman di sini sok tahu atau apa. Udah, jangan dibantah. Faktanya corona itu memang masih ada. Dari diri kita, keluarga, insya Allah nanti ke tempat lain, lingkungan, yang lain sampai akhirnya meluas. Yuk kita sama-sama jaga. Apalagi ini mau momen lebaran. Balik lagi, bukan kita nggak ngerti. Bukan lo Ji, lo kebanyakan ngomong, lo kan orang Jakarta, lo nggak pulang kampung. Bukan begitu, enggak gitu. Ini sebenarnya pengen ke Bogor juga kan, ke rumah keluarga almarhum bokap sama neneknya Afi. Ya kondisinya kayak begini, baru dapat kabar, boleh gitu kan. Nah, bukan soal, ya ini memang kondisinya kayak begini gitu. Ya. Ini virus ini unik, ini virus estafet. Betul. Nih misalnya Vicky kena, ya, ini estafet nih, Vicky kena. Saya ketemu Vicky, hampir 95% saya tertular. Iya. Nah, ketemu Melani, tertular. Iya. Itu estafet, ini virus memang Belum unik saat banget pulang gitu. ketemu keluarga, Nah ketemu iya, anak, ketular. Kita ketemu orang tua, orang yang sudah tua. Pelukan, cium tangan, apa segala macam. Beresiko. Iya, jodoh, rezeki, maut, apa semua Tuhan yang Tapi kan ngatur. kita Tapi paling ikhtiar. tidak kita dikasih kesempatan sama Allah untuk ikhtiar. Ikhtiar berusaha. Ya. Terlepas dari itu semua nanti sudah takdir yang mengatur. Ya. Baik. Ingat buat kita semua untuk menjaga kesehatan kita ya. Dan Oke. tentang mendiang yang begitu luar biasa sosoknya, satu hal juga yang menjadi perhatian kita semua adalah bahwa keluarga kecilnya ini memang sebuah keluarga yang begitu sempurna. Dalam arti kata, dalam cobaan yang diberikan oleh Tuhan, mereka bisa mengubahnya menjadi satu inspirasi, mengubahnya menjadi satu perjuangan hidup yang layak sekali untuk diapresiasi. Nah, kita lihat ada postingan dari anak tercinta, Joanna dan juga Radit. Kami terjemahkan di sini, terjemahannya ini dia. Ya, Dedi telah melewati rasa sakit yang cukup. Dia sekarang dalam rasa damai dengan Tuhan. Dan hal-hal yang membuat saya marah adalah ayah saya tidak ada di sini untuk menyemangati saya. Saya tidak bisa menonton film lagi, nggak bisa menonton anime sama ayah. Dan saya tidak bisa menonton sampai malam hari, menonton film bersama ayah sampai malam hari. Tapi ada hal-hal yang harus saya senangi. Karena sekarang ayah saya sudah dalam damai dan ayah saya sudah tidak merasakan rasa sakit lagi. Dan karena Tuhan selalu tetap ada di sisi saya selamanya. Dari seorang anak kecil bisa memberikan satu penguatan yang begitu luar biasa kepada dirinya dan keluarganya, ini hebat sekali. Ini menurut luar saya. biasa loh. Dia Ini anak masih hebat kecil. Tapi ini berarti adalah legacy Ya. peninggalan yang ayah ibunya sudah tanamkan. Ya. Sampai anak ini bisa merespon dengan baik. Dia tidak sebel, dia kesel, tidak marah sama Tuhan. Ayah diambil, tapi tetap bisa bilang bahwa ayah saya sekarang dalam keadaan damai. Iya aku sebel karena ayah nggak ada di sini lagi. Tapi ayah sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Respon yang luar biasa dari anak Ya. umurnya belum juga dewasa. Baik, sekali lagi kami turut berbelasungkawa atas Ya. kepergian dari Radit. Untuk Joanna dan keluarga semoga diberikan kesabaran dan Ya. ketabahan Amin. dalam And ini stay semua. safe seperti kata Abi teman-teman ya. Stay safe, berhati-hati bahwa COVID ini memang betul-betul ada. Please jangan anggap sebelah mata ya. Ya. Teman-teman stay safe, aman semuanya dan sehat semuanya. Oke.
Boyen, Satu berita lagi. mohon maaf ya ini pas Boyen datang apes banget ini banyak berita duka. Nah, berita duka selanjutnya ini Dari teman kita ya. iya sahabat kita. Yang lagi Betul, kemarin kita sempat komunikasi lewat sambungan telepon oleh Doli, ini adiknya Bang Sapri. Jadi memang sampai saat ini Bang Sapri masih terbaring di rumah sakit. Kondisinya memang ya cukup memprihatinkan. Alhamdulillah Doli pagi hari ini datang. Nanti kita ngobrol-ngobrol, kita saksikan tayangan berikut ini dulu ya. Ya. Teman viral. Komedian Sapri atau dikenal dengan Bang Sapri ini dikabarkan sedang menjalani perawatan di ruang ICU beberapa waktu lalu. Bang Sapri dirawat karena kadar gula darahnya yang tinggi hingga mencapai 1143. Menurut Doli, sang adik sekaligus manajernya, kondisi ini membuat Bang Sapri tidak bisa berkonsentrasi saat diajak berbicara. Kira-kira seperti apa kondisi Bang Sapri saat ini? Apakah sudah mulai membaik? Langsung kita tanya dengan sang adik. Ya, Bagaimana? Assalamualaikum Bang Opi. Waalaikumsalam. Sehat. Baik, alhamdulillah sehat. Doli sehat dong. Sehat Kak. Jadi memang kita sengaja ya, terutama pagi hari ini kita undang Bang Sapri. Secara alam saya pengen banget tahu banyak hal, apalagi sama Doli juga ya. Karena biar bagaimanapun Bang Sapri ini ya sudah menjadi bagian keluarga kita di dunia entertain di Indonesia. Karya-karya beliau juga sudah luar biasa, cuman memang sekarang Allah lagi sayang ya. Lagi diberikan cobaan gitu. Benar. Gimana? Mau Doli atau ini? Ya, Mungkin boleh. Bang Opi dulu deh. Iya. Bang Opi cerita dulu. Terakhir kalau Doli kan memang udah menemani terus ya. Iya. Terakhir bareng sama Sapri, ketemu sama Sapri kapan? Kalau dulu kan acara sore tiap hari sama Sapri. Kalau gue sih biarpun nggak pernah punya acara bareng Sapri. Setelah kemarin yang sore itu. Iya. Tapi selalu punya komunikasi ya. Silaturahim terjaga. Iya, apa gue datang ke rumah dia, apa dia kadang-kadang datang ke rumah gue. Dan kalau gue sih selalu punya keyakinan Sapri ini bisa ngadepin segala sesuatu yang berat. Umpamanya sekarang dia sakit ya. Iya. Karena pada waktu gue sakit juga dia orangnya kenyang bercandain. Jadi kalau umpamanya nggak dirasain, kayak umpamanya gue sakit apa? Udah jauh dari perut, jauh dari mati. Begitu. Jadi itu omongan orang tua zaman dulu itu zaman ya. dulu Iya. begitu. Jadi sekarang pun pada waktu dia sakit, gue selalu bilang gitu juga sama dia. Karena memang nih anak kan memang cara makannya nih memang kurang rapi nih urusan nih. Mohon maaf, Sapri berapa sih umur? Tahun 72, Pak. Oh 72. Kenapa jadi Masih muda, 48 ya? 48, 47 kali ya. Masih muda dia. Iya. Masih muda. Emang yang tahu, oke. Kalau dulu kan bertahun-tahun, 6 tahun ada tuh kita sama-sama tiap sore. Dulu kan pola makannya segala macamnya Bang Opi yang suka di belakang tuh. Bareng menu. Kayak apa? Apa aja dimakan? Iya, jadi dia nih kayak mobil dulu tahu nggak Sapri? Modelnya kayak mobil dulu, radiator kering aja gitu. Jadi kalau minum tuh es ya, es tuh teh manis, es. Manis? Iya, es. Selalu es, pokoknya es. Abis itu ditimpa dia sama bakwan, gorengan, segala macem. Sebenarnya bukan nggak boleh makan gituan ya, bukan nggak boleh minum es, boleh. Tapi waktunya dipasin gitu. Apalagi udah kita punya umur segitu kan gitu. Dan kerjanya juga capek. Iya. Karena jadi faktor kebiasaan ya. Iya. Kalau kita kan di belakang nih, kadang-kadang nih Bang Opi, saya ya kan. Sapri, kalau di belakang itu tuh setiap hari. Saya juga sempat, udah kalau dia tuh bawa gorengan sampai sebulan full. Bawa bihun, dan itu jadi nggak pernah enggak gitu. Jadi Rahat ya seru ya. Kan main deh. biasanya kan. Boyan dulu deh, Boyan yang sekarang sempat kerja terakhir bareng sama Sapri sinetron kan. Kayak apa? Sebelum kita ngobrol sama Boyan, Iya. sama Doli juga, kita mau update kondisi dari Bang Sapri dulu, boleh ya? Kita Boleh, lihat oke. lebih dahulu ya, ini dia tayangannya. Nah pemirsa kebetulan yang tadi kita saksikan itu ada di tengah-tengah kita ya. Kuat Doli? Kuat ya? Gimana ceritanya tiba-tiba bisa dibawa ke rumah sakit, terus kondisinya langsung drop-dropnya gitu. Dia sempat ada callingan syuting kan jam 3 sore, jam Ini 5 kapan sore. nih? Bicara kapan nih? Tanggal 2. 2 Tanggal Mei 2 ya? bulan Mei ini kan. Dulu kita callingan jam berapa kata dia? Jam 5 sore. Jalan jam 7 aja ya Pri, saya bilang. Nggak boleh.
kita tetap jalan jam 3 biar kita sampai sejam sebelumnya kata dia. Oke. Kan Jangan lagi sampai kurang telat lah ya. kan kurang sehat saya bilang. Syuting apa di sinetron? Sinetron. Oke, terus? Terus akhirnya tetap dia WA saya, Dol bisa ke warung soto nggak sebentar ngobrol. Dia nangis di situ. Dol, Sebelum berangkat? itu jam 2. Dol, gua keluar aja ya kata dia gitu. Kenapa sih Pri? Gua nggak kuat Dol kata dia gitu. Keluar dari sinetron maksudnya? Sinetron. Dia ngomong gak kuat. Oh gitu? Iya dia nggak kuat kata dia. Sebelumnya normal-normal aja syuting? Tapi keadaan udah Kurus, Bang Sapi tuh aku liatin gini kalau pas di lokasi, Bang, abang kok kurus Bang? Abang sakit ya? Enggak. Abang sakit, abang kurus, muka abang celong. Enggak. Terus gini, Bang, mendingan abang coba deh swab Bang. Kalau nggak abang ke dokter, takutnya abang tipes apa gimana. Kata orang-orang di lokasi, Bang Sapri kemarin tiduran aja di lokasi syuting. Kayak udah nggak kuat ya. Terus izin malam-malam pulang. dia Terus tanggal 2 Tanggal datang ya ya. Saya Datang. lagi sholat maghrib, buka puasa bareng. Ternyata tanggal 2 itu dia nggak mau syuting, dia ngomong sama Bang Daus, Bang Bopak. Semua Dia di video nangis, call. semua dia nangis. Saya mau pamit, maafin saya ya, saya nggak bisa bantu di sini lagi. Kenapa, Pi? Saya pamit. Nah itu tanggal 2. Dia pamit, dia pulang ke rumah. Saya bilang, Pi dirawat aja ya, nggak usah. Karena dia mikir, ya itu. Dia banyak pikiran yang pertama mikir persalinan kan. kan istrinya mau melahirkan Iya, bulan iya. ini lagi bulannya. Oke Dol, terus di momen yang mau syuting itu hari dia ngomong gimana? Terus hari gimana lagi? Dia pulang ke rumah tanggal 2 diurut, tanggal 3 dia ke dokter. Saya bilang dirawat aja ya. Enggak, lo kan dipanggil ke tempat soto kan? Iya tempat soto. Dia ngungkapin tuh, gue capek nih gue mau Iya keluar. dia capek ngungkapin semua, dia sampai nangis. Emang posisi badannya emang celong, kata Boyen bener. Terus saya bilang, kan Bang Sapri bilang ke saya dulu, Dol kita nggak dapat acara yang di sebelah. Iya. Tolong Dol ya, kamu sabar-sabarin. Iya saya sabar, apapun saya ikutin. Saya bilang gitu kan. Dia sambil nangis, gua nggak kuat ya Dol. Tapi Sapri masuk continuity, nggak bisa. Episode 86 Sapri masuk, udah masuk 2 scene. Ya udah yuk kita berangkat jam 7 aja Doli bilang. Ya udah tapi nggak mau jam 3 tetap, karena tetap callingan jam 5 kan. Datang pas maghrib dia pamit tuh sama temen-temen nangis. Pulang ke rumah tanggal 3 ke dokter, saya bilang dirawat nggak mau. Dia minum jamu dulu, dipikir tolak angin, masuk angin kan. Maaf dia habis itu ke dokter, kata dokter harus ke cek lab. Tanggal 4 saya cek lab, ternyata sore saya ngambil hasil dokter tuh kaget. Sampai saya debat sama dokter lab. Ini mana pasiennya kata dia gitu kan. Pasiennya mana? Saya butuh pasiennya lagi, saya harus ambil tes ulang. Karena ini nggak mungkin gula di angka 1143. Iya, itu sebenarnya kemarin aku ngobrol Kalau sama orang nggak kuat udah, aduh. ngobrol sama Cak Lontong juga, Cak Lontong bilang kok bisa bertahan ya? 1100 tuh itu tinggi banget loh. Ya 350 aja kata dokter Iya, kejam-kejam. Oke, Dong, sebelum dia ngomong, gue udah gak kuat nih. Gimana ya, lo kan orang terdekatnya, enggak gak sih ada sesuatu yang berbeda gak? Kalau kondisi badan memang udah pada ngelihat udah ada penurunan ya. Tapi apa Dong? Dia pas bilang nggak kuat itu ya pertama emang dia nggak kuat, dia udah ngerasa kayaknya sih udah mulai ngerasa. Enggak beberapa hari sebelumnya lo enggak gitu? itu pas di tanggal 2. Jadi dropnya itu benar-benar langsung drop tanggal 2 ke tanggal 4 langsung. Oh, oke. Karena kan gula kan tiba-tiba langsung. Iya. Nah, kita debat sama dokter lab. Saya harus butuh sampelnya lagi kata. Sedangkan saya nggak bisa, saya harus minta sampelnya itu kan. Nggak bisa, saya harus butuh sampel soalnya nih gula tinggi. Apa saya salah atau gimana kan? Akhirnya saya kasih dokter rujuk sama dokter lab biar teleponan. Biar telepon, akhirnya dokter lab mau ngasih hasil, langsung saya bilang saya bawa ke rumah sakit yang berbeda. Saya bawa ke rumah sakit berbeda. Di situ setengah jam ditangani sama dokter di IGD. Langsung di situ yang saya pusing tuh. Saya dipanggil, saya ngobrol berdua sama dokter. Ini Bang Sapri harus masuk ICU katanya kan. Saya bingung. Sedangkan Sapri bilang ke saya ngomong ke Sapri, saya langsung ngomong ke Bang Sapri, harus ke dokter bilang harus ke ICU. Terus Sapri bilang, Dol, duit ada kan? Udah, tapi diem ya. Doli usahain semua. Atem sama Doli kan. Dia masih bisa komunikasi? Masih bisa, cuman agak lola Kak. Saya bingung di situ, saya punya 2 pilihan. Apakah saya belain Sapri dulu atau saya belain istrinya yang sedang tanggal 18 ini mau lahiran dengan sesar kan. Saya punya 2 pilihan, uang ini buat apa kan? Apa buat ICU, apa buat
Lahiran saya nggak, saya bimbang di situ. Sedangkan dokter harus segera buru-buru kan. Akhirnya saya nelpon ke rumah, istrinya, Kak Irma, saya mohon maaf, yang sabar, saya bilang. Saya punya 2 pilihan. Bang Sapri harus benar-benar rawat intensif, harus ke ICU, saya bilang. Sedangkan dana ini butuh buat Kak Irma lahiran juga kan, saya bilang. Dali, sorry, maaf. Udah keluar nominalnya? Sementara sih udah sebagian Kak. Udah. Terus akhirnya alhamdulillah Kak Irma itu mau mengerti. Akhirnya saya tetap untuk tanda tangan dimasuk ICU. Pas di ruang ICU dia juga sempat mau pulang. Dia nyambutin Infusnya. karena dia ngerasa kepikiran. Dul, anak istri saya mana Dul? Ada di rumah, saya bilang. Iya, iya. Dul, duit ada kan? Ada, tenang, saya bilang. Yang penting sampai sehat dulu ya, saya bilang kan. Ya, sama juga kita pernah dengar di kemarin saat dirawat, Sapri juga sempat udah mulai mimpi atau apa gitu ya, mau diajak pergi, tapi dianya nggak mau Itu gitu sampai sudah seperti itu Ngomong gitu apa, Dul? kondisinya. Kemarin itu, kemarin siang dia cerita ke saya. Mohon maaf Dali, ceritanya seperti apa kita istirahat dulu ya. Mohon maaf banget. Iya. Ya. Harus istirahat ya, mohon maaf. Nanti kita balik lagi. Iya. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tapi kopi viral.